Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi wa jundih. Ikhwah fillah rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali diberi waktu dan kesempatan untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud melaporkan kepada kita, kana ar-rajulu minna, sesungguhnya para sahabat di antara kita, kata Ibnu Mas'ud, orang-orang di zaman saya dulu, kata Ibnu Mas'ud, idza ta'allama 10 ayatin, kalau mereka belajar 10 ayat dari Al-Qur'anul Karim, lam yujawizuhunna hatta ya'rifu ma'anihinna, maka dia tidak akan melewati ayat berikutnya sebelum dia memahami 10 ayat yang tadi dia pelajari. Wal amala bihinna, dan beramal atasnya. Laporan Ibnu Mas'ud ini menarik untuk kita renungkan gaya para sahabat di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim, persis sebagaimana yang kita kenal dengan 5 cara kita mengapresiasi Al-Qur'anul Karim. Tingkatan paling rendah kalau kita mengapresiasi Al-Quran adalah al-istima', mendengarkan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena dia belum bisa membaca. Maka level paling terendah dari orang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim adalah al-istima'. Naik yang kedua namanya at-tilawah, kalau kita sudah mampu membacanya. Tilawah kedudukannya nomor 2 setelah istima'. Yang ketiga adalah al-hifdhu, menghafalkan. Seperti santri Hikmat Nurul Hayat yang menghafalkan Al-Quran. Sekarang ada di kelas 3. Kelas pertama istima', kelas kedua tilawah, kelas ketiga al-hifdhu, kelas keempat tadabbur. Kalau kita mentadabburi Al-Quranul Karim, ada kitab Al-Quran yang baik, bisa di-download, dicari, judulnya Al-Quran Tadabbur wa Amal. Al-Quran Tadabbur wa Amal. Di Play Store ada, di Google Play juga ada. Ya, ini tidak ada pesanan dari Google ya. Tapi menarik, jadi monggo dicari, tulis pakai bahasa Arab, Al-Quran Tadabbur wa Amal. Bagus banget, saya senang dengan itu, terutama untuk ada pertanyaan-pertanyaan di setiap ayat yang menggoda kita untuk berpikir. Cuman sayangnya satu, masih berbahasa Arab, itu aja sayangnya ya. Jadi tetapi mboten napa-napa, pelan-pelan, karena itu sangat baik. Tafsir itu sangat tadabbur wa amal sangat baik. Simple, mencakup beberapa tafsir, tapi bagus banget ya. Yang terakhir setelah at-tadabbur al-amal, yang kelima, beramal dengan apa yang tadi dibaca, didengarkan, dihafalkan, dan ditadabburi. Jadi kita ini interaksinya dengan Al-Quran harus sampai pada amal. Jangan merasa sudah keren karena menghafalkan Al-Quran, Anda belum mentadabburi. Jangan merasa keren karena saya sudah mendengarkan Al-Quran, Ustaz, at least 1 hari 1 juz, good, tapi Anda belum bisa membacanya. Saya sudah bisa membacanya, apakah Anda sudah menghafalkannya? Saya sudah menghafalkannya, apakah sudah mentadabburinya, memahami maknanya? Kalau sudah semua itu dilaksanakan, pertanyaan paling akhir adalah apakah semua pemahaman itu menjadi amal yang kita kerjakan sehari-hari? Karena itu tujuan akhir daripada tadabbur Al-Quranul Karim, kajian Al-Quranul Karim, apa saja interaksi dengan Al-Quranul Karim, muamalah kita ma'al Quran harus berujung kepada amal. Lihatlah Rasulullah SAW. Kenapa Rasul dikenal dengan Al-Quran Yamshi, Quran yang berjalan? Karena Rasul tidak hanya mendengarkan. Rasul 5-5-nya dikerjakan oleh Nabi. Rasul mendengarkan Al-Quran, kadang menyuruh Abdullah bin Mas'ud bacakan Al-Quranul Karim. Ya, Rasul membaca Al-Quranul Karim. Ya, Rasul yang ketiga menghafalkan Al-Quranul Karim. Bahkan saking takutnya Rasul, apa yang baru saja diterima berupa wahyu itu hilang, sampai Rasul begitu dapat langsung mau dihafalkan, langsung dihafalkan. Siapa yang menyuruh rileks nanti? Allah yang menyuruh rileks. Tenang saja Muhammad, jangan terlalu dengarkan dulu. Inna jam'ahu wa Qur'anah, kata Al-Quranul Karim ya. Jama'nahu wa Qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, kata Al-Quranul Karim ya.
Karena Nabi maunya cepat-cepat. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Lisanmu karena cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Takut Nabi lupa. Dan nanti tidak bisa disampaikan kembali. Begitu semangatnya untuk hifad. Rasul nanti yang menyatakan, Allah yang menyatakan, la tuharrik bihi lisanaka inna jam'ahu wa qur'ana. Tenang saja, kami Allah yang akan ngumpulin seluruh Al-Quran di dadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah santri Hikmat Nurul Hayat bersegera untuk menghafalkan Al-Quran? Seakan-akan lidahnya ini tidak pernah berhenti gara-gara kepingin cepatnya Al-Quran ngumpul di dadanya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kata Al-Quran, nggak boleh Ustadz. Harus nyantai karena Allah yang nanti meletakkan dalam hati. Ya, lek sampean Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau itu kita yang harus terus. Kata wong Jawa, biarkan mulut kita ini meniren karena Al-Quranul Karim. Ya, terus murojaah terus sampai kados meniren ya. Tuh koyok nopo meniren nih. Jadi itu yang ingin kita inginkan dari usaha kita, mentadaburi dan muamalah dengan Al-Quranul Karim. Oke, kita masuk insyaallah hari ini kita menghabiskan surat Al-Fajr. Kita mulai dari separuh ayatnya, ayat ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kata Al-Quranul Karim. Mari kita perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ayat ke-15 ini dibuka dengan huruf fa. Kalau ada huruf fa, tidak bisa tidak kecuali fa-nya itu merupakan memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Siapa ayat sebelumnya? Kalau kita lihat ya, adalah berkenaan dengan orang-orang kafir. Ya, Allah bersumpah, ayat ini seakan-akan berkaitan dengan memang berkaitan dengan yang sebelumnya. Setelah Allah bersumpah wal fajri wa lailin aswa syafi'il watr wal laili idza yasar al fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad kaum Thamud, Fir'aun dan semuanya itu. Allah kemudian menyatakan fa'ammal insan. Ya. Karena ada fa, memang ayat ini dirujukkan kepada orang-orang sebelumnya, terutama orang kafir. Tapi menarik cara Al-Quranul Karim menyatakan, meskipun dirujukkan dengan yang dulu, ya, yang sebelumnya, tapi Allah menggunakan kata insan. Setiap Al-Quran menggunakan kata insan, maka yang dimaksudkan adalah semua kita. Tidak ada terkecualinya. Mau orang Surabaya atau orang Jakarta, mau orang manapun masuk di dalam kata insan. Masuk di dalam kata insan. Ada watak yang jelek dari manusia itu, terutama kalau mau contoh paling nyata adalah pada orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal insanu, adapun manusia idza mabtalahu, perhatikan ada kata manya. Tidak gini, idza ibtalahu, idza mabtalahu, dikasih ma oleh Allah. Fungsinya ma itu untuk menyatakan setiap dia mendapatkan musibah. Kapan saja dia dapat musibah. Karena untuk menunjukkan ini kapan saja dan setiap dia dapat musibah, orang ini nanti ya, wataknya kata Al-Quranul Karim, fa ammal insan idza mabtalahu, siapa yang mengujinya? Robnya. Kita mulai dari ujian dulu. Ujian di dalam Al-Quranul Karim menggunakan 3 kata. Kalau kita urut gradasinya, yang paling lemah namanya imtihan. Seperti pada surat Al-Hujurat. Salah satu ujian adalah kita ini tidak boleh untuk bersuara lebih keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mampu merendahkan suaranya, bersuara lebih rendah dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah orang yang oleh Al-Quranul Karim lulus ujian keimanan. Orang tidak boleh, secara literal sebenarnya kita tidak boleh bersuara lebih keras dari Nabi. Kalau ada Nabi berbicara, kita harus lebih rendah.
Tapi makna lebih dalamnya adalah setiap ada keputusan dari Rasulullah SAW. Kalau ada sunnah Rasulullah SAW, kita harus ngalah. Jangan menangkan pendapat kita. Jangan pertanyakan lagi kalau ada sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita ini diuji kayak begitu. Ya, kita baca hadis, kemudian kita mikir kok gini ya. Ada kadang-kadang perasaan tidak cocok dengan apa isinya yang tertera di dalam hadis. Itu ujian bagi orang beriman. Kalau hati kita kemudian menerimanya sam'an wa ta'atan, kita dengar, nggih ya Rasulullah, saya siap percaya, saya siap untuk menjalankannya. Itu namanya imtihan. Terasa berat? Berat. Bagi sebagian orang berat, terutama yang imannya masih lemah. Tapi beratnya ujian ini tidak seberat ujian yang kedua. Kata Allah SWT, orang-orang yang yaghudduna aswatahum inda Rasulillah, orang-orang yang menahan suaranya, tidak bersuara keras di hadapan Rasulullah SAW, ulaika alladzina imtahanallah qulubahum littaqwa. Itulah orang yang diimtihan, kata Allah, diuji oleh Allah SWT hatinya. Jadi makna yang pertama imtihan atau ujian adalah tidak terlalu sakit, tidak menimbulkan rasa sakit sebenarnya. Ujian pada hati, ujian pada hati, imtihan. Naik yang kedua namanya bala. Namanya bala. Seperti di surat Al-Qalam. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin, kata dia. Inna balawnahum, sesungguhnya kami menguji mereka. Siapa? Orang-orang Quraisy. Karena dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menolak, tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang Quraisy dikasih nikmat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, dikasih nikmat berupa semuanya. Buah-buahan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya kemudian menjadi tempat orang berkumpul dan berdagang. Semua orang datang ke Mekah, tempat yang awalnya panas, orang datang ke sana sehingga ramai. Diuji, orang Mekahnya sendiri, kalau dia sedang berdagang, dia bisa berdagang di musim apapun, mau di musim panas, mau di musim dingin, semuanya itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran menggambarkan, kalau suku-suku yang lain, enggak berani mereka, musim panas dia berangkat, tapi giliran musim dingin, saat tanaman tidak banyak, kalau dia melakukan perjalanan, banyak perampok, sehingga tidak aman kalau orang misalnya pergi ke luar negeri, untuk mengambil dagang ke Yaman, atau ke Syria, tidak berani mereka. Kenapa? Karena ada banyak pencuri di jalan. Sehingga mereka tidak berdagang di waktu musim dingin. Tidak untuk orang Quraisy. Orang Quraisy melakukan perjalanan, mau di panas, mau di musim dingin, mereka bebas. Kenapa? Karena orang-orang takut. Mereka adalah keluarganya Tuhan. Dia dibantu oleh Tuhannya Ka'bah. Sehingga dia ini untouchable community. Nggak ada yang berani nyentuh. Aman dia. Digambarkan oleh Al-Quranul Karim, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita was-saif. Mau di musim syita, mau di musim saif, mau di musim dingin atau di musim panas, tetap mereka bisa melakukan jual beli, dagang. Itu datang dari mana nikmat itu? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum cukup dilengkapi oleh Allah dengan nikmat batiniah. Diturunkan Al-Quranul Karim, diturunkan Nabi Muhammad SAW di kotanya, hidup bersama Rasulullah SAW 13 tahun lamanya semenjak diangkat menjadi Nabi. Nikmat yang mana lagi yang tidak harus disyukuri? Sempurna ini kenikmatan zahiran wa batinan diberikan oleh orang-orang Quraisy. Apa balasannya orang Quraisy terhadap semua nikmat ini? Mereka justru menolak bersyukur, terus zalim kepada anak yatim, terus bahkan melakukan kezaliman dan opresi kepada sahabat Rasulullah SAW, mencaci maki Rasulullah, menolak dakwahnya Nabi. Nabi dianggap sebagai orang gila, orang yang kemasukan jin dan segalanya. Karena itu kemudian Allah menyatakan, kami uji orang Quraisy. Inna balawnahum. Diuji dengan apa? Kekeringan, nggak ada makanan, dengan paceklik, sehingga mereka tidak bisa makan, sampai dikabarkan mereka makan rumput. Kapan itu terjadi? Sebagian mufassir menyatakan setelah Rasulullah baru saja pindah ke Madinah, hijrah.
turun ayat diuji orang Quraisy dengan gambaran sebagaimana yang digambarkan surat Al-Qalam, inna balawnahum, sesungguhnya kami menguji mereka, kama balawna, sebagaimana juga kami menguji ashabal jannah. Siapa yang diuji? Penduduk tukang kebun, pemilik kebun. Saya cerita sedikitnya, cukup insya Allah kita habis surat Al-Fajr kok insya Allah. Dulu di Yaman ada kebun namanya Dharawan. Kebun ini sangat lebat buahnya, dimiliki oleh orang yang soleh. Orang soleh ini hidup di masa di mana banyak anak yatim, janda, dan orang-orang yang miskin dan fakir. Yang menarik, tokoh kita ini sangat baik hatinya. Kalau dia mau panen, dia bilang ke semua orang-orang, bapak-bapak, orang miskin, mustad'afin, yang kurang mampu, insya Allah besok saya panen. Nanti silakan datang. Dibagi sama dia setelah panennya dan segala macamnya, terus diambil jatahnya untuk dia dan untuk keluarganya. Kemudian dia pastikan ada bagian untuk fakir miskin, untuk anak yatim dan segala macamnya. Dan dipersilahkan, begitu selesai silakan kalau mau mencari sisa-sisa yang masih ada di kebun, dipersilahkan. Generous orangnya, sehingga Allah terus ngasih kebun ini dengan kebun yang sangat lebat buah-buahnya. Kemudian meninggal orang ini, meninggalkan 3 orang anak. Anaknya berbeda 180 derajat dengan 360 derajat lah. Oh, sami male kalau 300 ini. 180 derajat dengan orang tuanya. Apa kata anaknya? Id aqsamu, kata dia. Dia bersumpah. Dia saking yakinnya, Allah menggambarkan seakan-akan dia sumpah. Nggak ada keraguan sedikit pun. La yasrimunnaha, besok kita akan panen. Musbihin, subuh besok, pagi kita akan panen. Sudah dilihat sama dia kebunnya, kurmanya sudah masak dan segala macam, oke. Dan 3 orang ini, adik kakak ini, besok pagi kita pasti panen. Pulang dia ke rumahnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yastasnun. Saat dia melihat panen itu, dia nggak ingat sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia tidak ada ungkapan insya Allah besok kita panen. Kalau Anda mengucapkan insya Allah, apa maksudnya? Jenengan masih sangat yakin bahwa kalau Allah menghendaki, insya Allah besok kita panen. Berarti ingatan jenengan, ingatan apa? Ingatan bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nanti ngasih rizki buat kita, insya Allah besok kita panen. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak akan panen. Karena sesungguhnya rizki itu datang dari Allah. Allah ingin mengingatkan kesadaran batinnya orang ini. Orang ini tidak saja tidak menyatakan insya Allah, tapi Allah ingin menggambarkan hatinya anaknya orang ini, 3 orang ini. Dia itu sama sekali merasa bahwa kebun saya ini tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang menanam benih, saya yang mencangkul, saya yang ngasih pupuk, saya yang menghasilkan air, saya yang mengawinkan setiap kurma. Dan setiap hari saya lihat itu, sampai sekarang sudah mau panen, nggak ada Allah. Keluar keringat saya tiap hari. Dan nggak ada Allah itu, saya. Seakan-akan begitu. Coba saya tanya, kalau Anda bekerja, saya tanyain dulu. Kalau orang jual nasi goreng, berangkat jam 3 sore, keluar dari rumahnya, dia nggak tahu siapa yang mau membeli. Dia jarang keluar dari rumahnya. Dalam hatinya berdenyut, ya Allah, mugi-mugi laris ya Allah. Damel dibuat untuk makan anak istri dan sekolah anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dari rumahnya dia. Eling pangeran, ingat Allah dia. Begitu jalan 5 meter nggak ada yang memanggil dia. 10 meter nggak ada yang memanggil dia. 1 kilo, bang nasi goreng. Dia ingat, alhamdulillah. Ingat dia. Kenapa? Karena ada wilayah di mana dia nggak sadar dari mana rezeki ini datangnya. Kan itu dia ingat Allah. Sekarang saya bandingin dengan jenengan yang kerja misalnya di pabrik atau yang bekerja sebagai profesional, computer engineer, programming misalnya, programmer. Oke, masuk kantor jam 8, di depannya komputer. Dan dia dikasih pekerjaan ini, mulai dia ngetik A, B, C, D, bikin kode gini-gini dan segala macamnya. Selesai zuhur,
istirahat sebentar, mulai lagi nunggu. Selesai sampai jam 5 pulang dia. Dia ingat ada bantuan Allah di dalam pekerjaan itu? Nggak ada. Dia kerja sendiri. Saya tanya sekarang, si tukang nasi goreng ini kalau pulang ke rumah jam 2 pagi, setelah habis semua pekerjaannya, dia pulang ngasih uangnya kepada istrinya, dia bilang, alhamdulillah dek, ini rezeki kita hari ini. Dia ingat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sang komputer programmer tadi, yang kerja dari jam 8 sampai jam 5, setelah 1 bulan dia nerima gaji dari bosnya di kantor. Dan dia pulang ke rumah, apakah komputer programmer tadi bilang sama istrinya, yang ini rezeki kita bulan ini? Insya Allah mboten. Kenapa? Karena komputer programmer merasa saya bekerja. Saya dari jam 8 sampai jam 5. Jadi ini upah atas pekerjaan saya. Enak aja kamu bilang rezeki. Ini keringat saya ini. Tidak ada bantuan Allah. Buktinya saya bekerja jam 5 sampai jam 8. Karena itu ini adalah upah dari pekerjaan saya. Tidak ada kaitannya dengan Allah SWT. Apa cirinya? Kalau jenengan terhadap harta itu merasa itu miliknya, karena kita terlalu banyak mengeluarkan keringat di dalamnya, akhirnya kalau ada orang yang meminta kita bakhil. Apalagi kalau Allah yang minta. Enak aja, saya yang capek-capek, sekarang giliran begini mau minta sedekah, mau minta zakat, persis seperti Qarun. Hada min ilmin indi, ini datang dari ilmuku. Enak aja, tidak ikut apa-apa, terus minta sedekah, katanya 2,5%. Come on, saya ini dari jam 5 ini sampai jam 7. Kalau saya tanya sekarang, kira-kira kalau tukang nasi goreng yang sadar tadi, alhamdulillah ya Allah, jenengan teka akan male ya Allah, apalagi musim hujan, dia tidak tahu apakah habis nanti. Kira-kira terus Pak, niku masjid butuh Pak, lampunya mati satu, saged sedekah enggak? Oh nggih, ngoten dia. Kenapa? Karena dia sadar apa? Di dalam harta yang saya dapatkan hari ini ada kontribusi Allah di dalam rezeki saya. Oke, maksudnya saya sengaja ini tidak, kenyataannya mboten ngoten ya. Ada komputer programmer yang sadar itu rezeki dari Allah, ada tukang nasi goreng yang lupa itu dari Allah. Wonten. Tapi saya hanya ingin memasukkan ke dalam otak kita bahwa kadang-kadang urusan rezeki itu bahaya. Karena kalau kita ini menyangka rezeki yang kita kumpulkan itu, apalagi dengan susah, kemudian menjadi milik kita, maka nanti Allahnya hilang. Kita tidak sadar kalau rezeki itu sebenarnya datang dari Allah. Ada kontribusi Allah di dalam rezeki kita. Ciri dari orang yang sadar akan rizkinya itu datang dari Allah adalah, maka dia pasti keluarkan zakatnya. Kenapa? Lah kita kan pangeran kok. Masa aku misalnya sampean saya kasih uang 5 juta, terus kita kasih 5 juta ya, tapi aku njaluk 200.000. Oh monggo, saya mau niki jangan jenengan kok. Lah ngoten toh. Kenapa? Karena dari awal kita menjadi ini rizki minallah. Saya kasih contoh, kenapa jenengan akan sangat mudah untuk sedekah dan zakat. Kalau jenengan sadar bahwa rizki itu datang dari Allah. Keluar dari Nurul Hayat, di pojokan sampean nemu amplop agak tebal. Terus sampean ambil. Rezeki buat Anda. Wonten tulisannya, rizki buat Anda. Oke, sampean buka. Alhamdulillah. Kira-kira dengan uang 5 juta yang ada dalam amplop itu, Anda akan mudah berbagi dengan orang yang lain atau enggak? Mudah. Sampeyan telepon koncone, wis mangan durung rek? Durung. Ayo gampang, marung kabeh. Ono apa sampean gampang, untuk rezeki aku. Kenapa? Karena kita ndak ada keringat yang keluar. Dan kita sadar ini dari Allah. Kalau kita menemukan uang, ini dari Allah. Kalau jenengan dapat bonus, ini gaji Anda yang 1 bulan. Lah niki napa Pak? Ini bonus dari saya. Karena pekerjaanmu baik dalam bulan ini. Waduh matur nuwun Pak. Mudah kita. Masjid bilang minta lampu. Saya lampu 2. Kenapa? Alhamdulillah asal bonus dari kantor. Kenapa kita begitu? Karena kita sadar yang bonus itu datang dari Allah. Itu maksudnya. Orang ini, Quran tidak perlu bertele-tele, tapi Allah cukup menggambarkan orang ini tidak melakukan istisna.
Dia tidak mengecualikan dari hartanya itu ada unsur Allahnya, ada kontribusi Allahnya, sehingga dia tidak menyatakan insya Allah kita panen. Tapi jauh sebenarnya bukan ngeten, bukan saya sudah Ustadz, kalau ngasih uang sama istri saya bilang insya Allah ini rezeki kita. Bukan itu problemnya. Problemnya adalah di dalam hatinya. Orang ini waktu mau panen dia bilang enggak, ini panen karena usaha kita. Kenapa? Karena kita bekerja di situ. Ya, itu cirinya. If you putting sangat banyak effort di dalam sesuatu, maka biasanya posesinya makin kuat. Ingat itu. Dan itu yang harus kita pelajari nanti. Karena nanti ayat ini berurusan dengan rizki. Semakin Anda mengeluarkan keringat, semakin posesif Anda terhadap harta yang dimiliki. Obatnya bagaimana Ustadz? Sedekah. Karena itu nanti yang awalnya gini, terus pelan-pelan ya disedekahkan gini nanti. Hati kita, iya ya kabeh nek pangeran kok asli nih. Karena itu sebenarnya saya punya rumus nih. Orang yang rizkinya naik turun, ya, atau maksudnya kerjaannya misalnya dagang, petani, nelayan, mungkin insya Allah sodakohnya lebih kuat dibanding orang yang fix gajinya. PNS, ngono-ngono itu. Ya, kenapa? Karena dia seakan-akan semuanya sudah matematis. Gaji saya sebulan sebegini. Lah, biasanya yang kayak begitu itu kurang kuat sodakoh. Kenapa? Karena semuanya sudah terukur. Saya begini, kerja segini, dapat rezeki segini. Tapi kalau jenengan rezekinya naik turun, biasanya kuat suruh sodakoh orang begitu itu. Kenapa? Karena impactnya dalam hati. Karena dia sadar rezeki saya dari Allah. Kadang saya sebulan begini Pak, kadang enggak. Orang kayak begitu dia sadar. Kalau saya ngasih Allah nanti nambah. Kalau bagian negeri, saya ngasih tetap aja Ustaz. 1 bulan rezeki saya segitu. Itu yang menarik ya. Hebat. Impact dari harta itu menarik dalam hati kita. Dan itu yang harus kita pelajari. Itu harus kita pelajari. Ya. Oke. Saya terusin dulu kisahnya sedikitnya. Fatafa alaihim ta'ifum min rabbik. Maka kemudian Allah turunkan serombongan. Wallahu alam. Api menghanguskan seluruh kebun itu. Fa asbahat kassarim. Sekarang semua terputus. Jadi pohonnya ini semua keputus semuanya, terus kebakar, hitam, kalailil mudlim. Kalailil mudlim, seperti malam yang gelap. Tidak tahu ini, wahum naimun, 3 orang ini tidur. Dia pagi, terus dia bangun sama kakaknya ini. Fatanadau musbihin, dia bilang, bangun. Katanya, anighdu ala harthikum, ya, in kuntum. Kata dia, ayo katanya kita mau panen, ayo. Dia mau berangkat pagi. Kenapa berangkat pagi? Biar tidak diketahui orang miskin. Biar tidak diketahui orang-orang yang fakir. Kalau dia mau panen. Wa ghadau ala dan kemudian fantalaku wa hum yatakhafatun, dan ketiganya berangkat sambil berkata lirih banget. Kenapa? Ben suaranya tidak dengar. Nanti kalau ada orang tahu, dia mau kemana itu? Mau panen. Dia enggak, dia menengah, cuk rame-rame. Nanti ada orang miskin yang tahu. Saking nopo ini. Muaduit, saking pun nemen nih. Masya Allah. Quran menggambarkan, kenapa sih kok digambar medit? Itu sama. Kenapa orang medit itu sebenarnya? Karena posesif. Allah itu tidak perlu digambarin ruhaninya, tapi kita tahu. Semakin Anda kikir, semakin Anda posesif. Kenapa ibu-ibu tidak mau dipoligami? Karena posesif. Karena dia posesif, karena dia terlalu cinta sama suaminya. Lah tidak cinta, buan kon kawino maneh ra ngurus aku. Wis ndak butuhnya sampean aku Mas, ngoten. Ya. Jadi kalau kita ini posesif, mesti kita akan kikir. Mesti niku. Sekarang bayangin, kalau ada orang yang panen saja ngasih tahu bahwa kita panen aja ndak mau, niku nopo lek jenenge mboten kikir ben pelit ben medit ben napa maneh niku nowemen orang ini. Kenapa? Karena dari awal dia sudah sangat posesif, nggak ada unsur Allahnya. Kalau Anda dia sadar ini rezeki dari Allah, ndak akan begitu orang. Itu maksudnya Al-Qur'an. Karena itu Quran menggambarkan wala yastasnun. Dia ndak even menyatakan insya Allah, dia enggak. Sama seperti pegawai negeri
Insya Allah bulan ini saya akan mendapat gaji. Allah pokoknya insya Allah itu. PNS wis mestilah amal budak tabungan. Nggak ada sadarnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan itu hati-hati. Hati-hati, kenapa pekerjaan profesional itu diberikan terutama untuk orang-orang yang pinter? Agar mestinya dia bisa berpikir, meski saya seorang profesional, kerjaan saya computer engineering, kerjaan saya teknik sipil, kerjaan saya semua yang berhubungan dengan otak saya, tapi saya sadar ini dari Allah. Kerjaan yang orang kurang pinter, oke lah, dia makin sangat muda dia. Petani, atau misalnya, atau nelayan, dia enggak tahu, dia lemparkan jala, dia enggak tahu, di bawah ada ikan atau enggak. Ngomongnya aja pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada Allahnya. Maka wajar dia menyatakan rizki saya insya Allah. Ini enggak, ini enggak. Ini keren sekali orang ini. Apanya yang keren? Kikirnya yang keren. Ya. Dia bilang, Masya Allah, perhatikan nih. Wahum yatakhafatun. Yang kedua maknanya la yatasnun, dia enggak mau ada orang miskin satupun yang mau, yang dapat. Karena itu dia bersumpah. Dia bilang, dulu keluarga ini kan masih kecil. Kita ini cuma 3 anak, lah bapak kita 1. Ya masih keluarnya kecil, harta banyak. Jadi wajar lah kalau bapak itu ngasih kepada orang-orang miskin. Lah sekarang ini kita 3 sudah jadi keluarga sendiri-sendiri. Sementara harta tetap aja. Ya demi Allah kita tidak akan ngasih sama yang lain, kata dia. Demi Allah, sumpah dia. Kita tidak akan ngasih sama yang lain. Sebenarnya bukan hartanya yang sedikit. Apanya yang sedikit? Keluasan hatinya untuk berbagi itu yang sedikit. You punya 2 gunung emas, kalau memang bakhil, nggak akan ngasih. Nggak akan ngasih. Anda orang kaya, tapi kalau hati Anda miskin, hatta 10.000 berat masuk dalam celengan masjid. Tapi Anda tukang nasi goreng, jiwa Anda luas, sadar Anda rizki dari Allah. 200.000 masuk celengan mudah buat Anda. Kenapa? Anda sadar, ar-rizku minallah. Rizki saya tidak di dunia. Apalagi kalau orang yang sadarnya kayak begitu, rizki saya di langit. Wa fis sama'i rizqukum, kata Al-Quranul Karim. Ya, ngomong-ngomong sama PNS, sama orang yang kerja pabrikan, enggak percaya dia. Mas, sampean percaya enggak rizki itu di langit? Kono rizki yo di kantor kono lho, PT Indofood misalnya. Ya. Menarik Al-Quranul Karim itu. Agar dari awal kita menyadari, dan ini pentingnya, ini berkaitan nanti dengan psikologi. Ya, saya perlihatkan nanti kata Al-Quranul Karim. Ya, wahum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaiha miskin. Alla yadkhul, kata dia, jangan sampai ada satu orang miskin pun yang masuk. Kalimatnya bukan masakin, miskin. Satu orang miskin aja jangan sampai. Wow, mantap dia udah bertiga berjalan ini tanpa suara satupun. Jangan saya cuk rame. Kok kerungu wong miskin-miskin gitu, kerungu. Ya, begitu sampai kata dia, falamma ra'auha, ketika dia melihat semuanya menghitam, kata dia apa? Inna ladhallun. Dudu iki cak. Bro, ini bukan kebun kita, bro. Kok hitam semuanya? Kata dia. Tidak sadar dia. Karena dia menyangka dia tersesat jalannya. Karena kemarin dia bilang, besok pasti kita akan panen. Hari ini dia melihat semua menghitam. Dan satunya mulai tersadar, dia bilang satunya, bal nahnu mahrumun. Enggak cak, enggak mas, kita enggak tersesat. Kita diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki. Mulai sadar, ya, mulai sadar. Sekarang saya tanya, Anda dapat uang tapi tidak sadar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tidak punya uang tapi sadar akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik mana? Punya uang tidak sadar sama Allah, tidak punya uang tapi sadar akan Allah SWT, baik mana? Madura ya ketok ya. Punya uang dan sadar sama Allah ya. Wis dikai loro jaluk telu ya. Sebenarnya kalau Anda renungkan, saya tanya nanti ya, bala itu sebenarnya baik atau buruk? Dia misalnya panen, dia panen, dapat seluruh hartanya, makin tidak ingat dia sama Allah SWT, dan ujungnya masuk neraka, baik? Tidak baik. Semua menghitam sekarang, semuanya hancur, dan dia mulai sadar akan Allah. Hatinya yang gelap itu, yang nggak ada cahayanya sama sekali, sekarang mulai hidup, karena dikasih bala oleh Allah.
Dan kemudian muncul bahasanya Ibnu Athaillah, muncul apa? Warid. Ya, muncul waridnya. Kata Ibnu Ajibah, warid itu ada 3 namanya. Satu al-intibah, yang pertama kali, ya, ini untuk kelas orang yang tertidur dibangunkan oleh Allah, namanya al-intibah. Ya. Baru nanti naik sampai puncaknya namanya al-wisal. Kalau orang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalnya hati itu kalau sedang mati, jangan dikira Allah itu tidak caring sama kita kalau kita punya hati yang mati. Ya. Misalnya gini ya, orang itu hatinya mati, seperti gelap gulita. Allah itu masih perhatian karena Allah murabbi kita. Allah yang ngerawat kita. Ya apa ya, bagaimana caranya orang ini bisa seperti orang yang tertidur, bangun lagi ya. Kamu kalau ada orang yang sangat terlelap tidur, bugae pelan apa enggak? Cara kita membangunkan pelan atau enggak? Boten. Ditamper, tangi, ya. Kalau orangnya masih baik, cukup tangi cak, bangun dia. Tapi kalau dia sudah terlalu terlelap, apalagi karena dia sudah habis minuman-minuman keras, dan susah dibangunkan, ada yang dipakai digambior, pakai air. Kalau Anda mondok di salaf, zaman saya mondok, begitu Pak Yai kan kadang. Pengurus, enggak apa timbo gini, dimasukin kamar, bior, karena tidak bangun-bangun subuh. Kenapa Kak? Sama, Allah itu kalau kita perhatikan, karena hatinya orang sudah mati, untuk menghidupkan, atau hatinya orang sudah tertidur, untuk agar siuman, maka dikasih ujian agar muncul cahaya itu. Yang awalnya dia sudah ada cahayanya, masih ingat waktu kita bahas nur ala nur, ada cahaya dalam hati itu. Tapi karena semprongnya, kacanya terlalu gelap gulita, nggak ada sama sekali yang cahaya bisa keluar menembus. Sehingga harus dikasih ujian. Lah ujian yang pertama itu disebut, kalau bahasanya Ibnu Ajibah yang mensyarahi Al-Hikam adalah al-intibah. Ini orang yang tidur, baru setelah itu sadar ya. Pertama, orang mestinya kalau sadar benar, bersyukur atau enggak? Bersyukur mestinya. Jadi orang itu kalau sadar benar dengan ujian Allah, hatta kebun yang dihitamkan oleh Allah, itu kebaikan dari Allah. Tapi bagi orang yang tidak sadar, dia mulai sadar. Kata dia apa? Dia bilang, bal nahnu mahrumun. Kita diharamkan oleh Allah. Dia mulai sadar sekarang. Dulu mau panen, bilang insya Allah aja enggak. Sekarang setelah sawah menghitam, dia ingat, meskipun belum dikeluarkan namanya Allah, tapi dia sadar yang membuat kami terhalang dari rezeki ini sekarang adalah Allah. Bal nahnu mahrumun. Bahkan orang yang paling soleh di antara ketiganya dia bilang qala ausatuhum alam akul lakum, kata dia, bukankah dulu saya sudah sering berkata, Cak, Dek, Mas. Anda menyatakan dia yang tengah karena 3 saudara ya, yang tengah yang paling baik. Dia bilang sama adiknya dan kakaknya, Mas, Dek, biar aku lawis kondo, laula tusabbihun. Kenapa kita tidak mensucikan Allah? Kenapa tidak mendeklar kesempurnaannya ya Allah? Kalau Anda menanam pohon, berkebun, dan kemudian sampai tumbuh buah-buahannya, sebenarnya siapa yang melakukan semuanya pekerjaan itu? Allah. Dari mana kamu dapat energi untuk bisa menyangkul sawah? Allah. Bagaimana prosesnya, akar itu bisa mengambil dan kemudian sampai jadi kurma yang matang? Allah. Bagaimana tiba-tiba itu semuanya kamu anggap sebagai karyamu sendiri? Dan bahkan kamu la yastasnun, kamu sama sekali mengecualikan semuanya, tidak ada Allahnya ini. You declare bahwa seakan-akan kamu yang sempurna, dan kamu tidak mendeklar Allah yang sempurna. Kenapa kamu tidak bertasbih? Karena tasbih itu mendeklar kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kata Al-Quran Al-Karim. Dia bilang sekarang mulai saling salah menyalahkan satu sama lain. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Gara-gara kamu sih Dek, kamu sih ini, gara-gara kamu sih Mas, salah terus ya. Berakhir dia terus stop. Dia bilang qalu ya wailana, duhai, habis kita ini, celaka kita ini. Kata dia sadar sekarang, lihat. Dia bilang apa? Inna toghin, kita ini sudah melampaui batas. Lihat, ayat surat Al-Qalam ini meskipun diuji oleh Allah, ujungnya baik, ujungnya taubat, ujungnya kesadaran.
Setelah diambil oleh Allah. Nanti ini ya salah satunya. Kan itu lihat. Nanti persis kita kaitkan kalau dengan surat Al-Fajr, dekat sekali hubungannya. Maka kehormatan adalah saat Anda memakrifai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hasil dari makrifah itu Anda berbagi dengan orang yang lain. Kita perhatikan kurang sedikit lagi. Kata dia, setelah itu apa dia? Baru dia seakan kembali kepada Allah. Asa Rabbuna ayyubdila lana khairan minha, kata dia. Semoga nanti Allah mengganti dengan yang lebih baik. Para mufassir menjelaskan, setelah taubatnya orang ini, kebunnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Tapi lesson learn dari ayat ini adalah, kita lihat sekarang. Ayat ini diturunkan untuk mengingatkan siapa? Satu, audiennya adalah orang Quraisy, orang Madinah, dan kita semuanya. Ya, tapi pertama-tama audiennya kepada siapa? Ayat ini ditujukan orang Quraisy. Ini kasih nikmat sama Allah. Belum diadab ini oleh Allah, masih. Hanya diadab masih berupa kekeringan. Diadab susah makan, nggak ada makanan. Tapi diingatin, kamu terusin, kamu sekarang tak uji loh, kayak Ashabul Jannah. Mestinya dia mengambil perilaku seperti siapa? Ashabul Jannah. Mestinya dia bilang, kita ya wailana inna kunna taghin. Ya, kita sudah melampaui batas, sudahlah kita stop. Ayo kita tobat, masuk Islam. Enggak. Mereka masih terus, karena itu Allah timpakan nanti azab yang paling besar. Berupa apa? Perang Badar. Dan habis seorang musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kaitannya. Sekarang, itu maksudnya, lah ujian yang ditimpakan Allah kepada ashabul jannah ini disebut apa? Bala. Bisa bedain ya? Jadi satu imtihan, yang kedua bala. Bala lumayan berat. Oh tadi itu berat. Kalau tidak percaya jenengan misalnya usaha bangkrut total, wabet itu. Meskipun nanti dikembalikan lagi oleh Allah, itu namanya bala. Yang ketiga namanya ibtila, lebih berat lagi. Quran menggunakan ibtila untuk Nabi Ibrahim alaihissalam yang disuruh menyembelih anaknya. Jangan disuruh nyembelih anaknya, ibtila itu. Ibtila. Sekarang bayangin ya, ada imtihan, ada bala, ada ibtila. Kita kembali ke surat Al-Fajr. Fa'ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu, manya untuk menunjukkan kapan saja, dimanapun saja, manya, tapi ibtalahu. Dengar apa tadi? Imtihan, bala atau ibtila? Ibtila. Karena idza mabtalahu ada taknya. Ya. Maksudnya ini ujian yang terberat. Ujian yang berat. Ujiannya berupa apa? Fa'ammal insanu idza mabtalah, apabila manusia itu diuji oleh Robnya. Lihat, yang uji siapa? Robnya. Salah satu makna Rob siapa tadi? Apa maknanya salah satunya? Mudabbir Rob itu, yang merencanakan, yang mendesain, yang memplanning, yang merawat kita. Nanti kamu begini, saya mudabbir buat anak saya. Oke, you sekarang usia berapa? Oke, 12 tahun. 12 tahun mondok, Dok. Mari mondok besok ini. Saya punya planning buat anak saya. Saya mudabbir buat dia. Oke? Apakah kita berpikir Allah itu bukan mudabbir kita? Allah Khalik, setelah menciptakan kemudian terserah kamu deh mau jadi apa? No. Allah Rabb. Allah itu mun'im, ngasih nikmat sama kita. Allah Khalik. Allah kemudian ngasih nikmat sama kita. Dipastikan di setiap detik kehidupan kita dapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merawat kita semuanya, mulai dari kecil sampai kita mati. Karena itu Allah murabbi kita. Allah mudabbir kita. Allah punya planning atas diri kita. Karena itu Allah punya otoritas atas diri kita. Allah memastikan ini tidak boleh, ini tidak boleh. Kita dikasih aturan. Allah sayyid kita. Allah, semua itu namanya Rabb. Namanya Rabb. Kalau yang menciptakan sampai memastikan seluruh kebaikan kita, ngerawat kita, namanya Rabb. Lihat, siapa yang ngasih bala di ayat ini? Allah, bukan Allah disebutnya, tapi Rabb. Kalau orang sadar, ini ujian pun bagian dari kasih sayangnya Allah. Bagian dari perawatannya Allah atas kita. Kata Allah, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu, diuji dengan dua, fa'akramahu wa na'amahu. Kemarin saya agak cepat aja. Pertama ujiannya berupa karamah, berupa honor,
berupa kemuliaan. Yang kedua berupa nikmat. Karamah satu maknanya adalah gini, kita ini hanya bisa mulia kalau ada orang yang memuliakan. Kita tidak mungkin bisa mulia karena diri kita sendiri. Kalau jenengan di kamar, saya orang mulia, nggak bisa. Ya. Anda mulia hanya kalau berinteraksi dengan orang lain. Karena itu makna pertama dari fa'akramahu adalah Anda dimuliakan oleh orang. Maksudnya you punya kemuliaan di masyarakat. Dipanggil sebagai ustadz, dihormatin orang, dan segala macam kemuliaan di masyarakat. Ya, status, social status yang baik. Ya, satu. Dan social status biasanya didapatkan dari apa? Itu nanti yang bahaya. Biasanya dikaitkan dengan harta. Masya Allah ya, nanti kita perhatikan. Yang kedua, wa na'amahu, dikasih nikmat sama Allah. Makna yang pertama tadi, sosial status di masyarakat, dan biasanya akroma itu berwujud imaterial. Penghormatan, tepuk tangan, cinta, dan segala macamnya dari masyarakat, dari lingkungan sosial. Ya, namanya akramahu. Na'amahu material biasanya. Dikasih nikmat, rizkinya lancar, anak-anaknya baik, dan segala macamnya. Wa na'amahu. Fayaqulu Rabbi, maka kemudian orang ini terus menerus berkata, karena itu menjadi ideologinya, keyakinannya, karena itu pakai fi'il mudhari', bukan faqala, fayaqulu. Untuk menunjukin apa? Orang ini terus menerus berkata, kalau saya dapat dihormatin orang, kalau saya dapat kehormatan di masyarakat, kalau saya dapat rizki yang banyak, maka Rabbi akraman, Rob saya itu memuliakan saya. Ini bukan satu, Allah ingin menunjukin ini sudah jadi kesadaran dia. Kan itu pakai fi'il mudhari', fayaqulu rabbi akraman. Masya Allah ya. Jadi dia bilangnya akraman tanpa misalnya enggak pakai nikmatnya sekarang hilang, padahal dikasih dua ya. Dikasih apa tadi? Dikasih karamah dan dikasih nikmat. Tapi dia bilang sesungguhnya Robku memuliakanku, memberi karomah kepadaku. Kenapa? Karena karomah dan nikmat disatukan sebenarnya dalam ayat ini. Seakan-akan nanti karomahnya orang ini dari nikmatnya. Dari berupa pemberian harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimatnya. Mestinya kalimatnya itu bunyinya begini, Rabbi akromani. Ada yaknya di belakang. Bukan akroman, yaknya dibuang itu. Mestinya Rabbi akromani, Rabbi ahanani, gitu mestinya. Kenapa dibuang? Karena seakan-akan dia tidak mau ada lagi orang lain. Saya, Allah sudah. Ini untuk nunjukin bahwa sangatnya orang ini menyatakan seakan-akan ini mulia, memang dari saya ini, hak saya ini memang saya ini, kayak begitu. Saya ingin nunjukinnya, ini bahaya banget karena budaya kita juga begitu terhadap harta. Bukankah kita menghormati orang yang kaya? Bukankah kita mudah untuk membungkukkan tubuh kita kepada orang yang kaya? Dan susah membungkukkan tubuh kita kepada orang yang tidak kaya? Bukankah nikmat menyalami orang yang kaya, tapi susah menyalami orang yang miskin? Bukankah menyatakan terima kasih Pak, mudah kepada orang yang kaya, tapi susah menyatakan terima kasih pada orang yang dekil? Ini yang menarik. Dan menarik, kalau yang paling menarik misalnya, kalau Anda berjualan, terus Anda sukses jualannya, orang biasanya nanyain apa? Nanyain wiritane opo Pak? Kalau Anda berjualan, dan kemudian jualannya tidak laku, biasanya orang bilang apa ke Anda? Kurang sholawate, kurang wiritane, kurang tahajute. Dunia kita ini memang mensupport. Seakan-akan kalau you tidak sukses secara duniawi, you tidak soleh. Kalau you sukses secara duniawi, you soleh. Hatta culture-nya orang Islam, hatta Indonesia Raya. Bukankah kita ini tanpa sadar, saya pernah nonton satu iklan, tidak secara clear nontonnya ya, tapi tidak tahu, tonton nanti perhatikan lagi, sekilas saja. Saya nonton ada adzan. Orang yang sholat, ya. Yang satu orangnya tidak sholat. Awalnya dia punya sepeda motor lah. Ada perempuan yang tergoda sama dia karena punya sepeda motor. Yang satunya dekil.
Tapi dekil kemudian sholat, wudhu, kemudian ke masjid. Terus singkat ceritanya, gambarnya dia sukses. Wah, jadi orang kantoran sukses. Sementara yang sepeda motor tetap aja rezekinya begitu itu. Terus si perempuan beralih kepada yang sukses ini. Baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya tak tonton, tak renung-renung. Pesannya apa ini ya? Pesannya adalah kalau you rajin sholat, hidupmu enak, rezekimu banyak. Kalau you tidak rajin sholat, rezekimu tidak enak, rezekimu tidak banyak, uripmu tidak enak. Pesannya itu yang mau ditampilkan oleh televisi. Saya tidak tahu siapa yang bikin, tapi menaruh untuk difikirkan sekarang. Kalau Anda menengok ke belakang, tetangga saya tidak sholat. Tetangga saya kaya, sebelah saya sholat, rajin bahkan dia Pak. Bahkan dia marbotnya masjid, dekil, sepeda motor tidak punya, sepeda pancal dia punyanya. Coba bayangin. Hatta televisi kita tanpa sadar memasukkan kesadaran di dalam kita. Kalau you mau enak hidupmu, sholat. Karena sholat itu akan membuat kamu bahagia di dunia ini. Itu maunya. You akan banyak hartanya. Bayangin anak-anak kita ini dikepung dengan itu. Satu, masyarakat begitu menganggap harta. Lingkungan juga begitu menganggap harta. Karena itu kita makin susah untuk respect kepada orang yang tidak punya harta. Karena itu nanti lihat Al-Quran. Bal tukrimunal yatim, wala tahadduna ala tu'amil miskin. Menarik, Anda tidak usah diajari. Kalau untuk respect kepada orang yang kaya, mudah. Tidak usah diajari, kita respect sama orang kaya. Orang suki. Gimana? Masya Allah, hatta satpam begitu. Kalau tidak percaya, Anda masuk ke dalam satu komplek. Kalau Anda pakai sepeda motor, dicegat Anda. Tapi kalau Anda naik pakai mobil, tidak dicegat Anda. Menarik, lingkungan kita itu begitu, melihat dan merespeki orang kaya. Bayangin terus anak-anak yang hidup dalam kebudayaan yang kayak begitu itu. Pasti dia akan berkata, Robbi akroman. Kenapa? Karena saya akramahu wa na'amahu. Kalau saya dapat karamah dan nikmat dari Allah, itulah yang dimaksud dengan karamah. Kalau dipakai rumus, karamah adalah nikmah. Ahanah al-hawan, kehinaan adalah sedikitnya harta. Qillatul mal, al-hawan, kehinaan. Ya, kalau al-karamah, kathratul mal. Tanpa sadar, kita masuk seperti, mohon maaf, teologinya orang Protestan. Orang Protestan ngoten dulu. Orang Katolik itu menyatakan, ciri dari orang yang soleh adalah ini titik ekstrim juga. Orang Katolik menyatakan kalau you orang soleh, you tidak punya apa-apa. You hidup seperti Jesus Christ. Hidupmu untuk Tuhan. Ngasih servis semuanya kepada manusia. You jangan kaya. Pikirin masyarakat. Jangan kawin bahkan. Hidup selibasi. Semirip mungkin kamu dengan Yesus Kristus. Dan kamu adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Ngoten nek Katolik. Jadi gambaran dari manusia yang paling suci dan terbaik adalah kalau dia paling mirip dengan Isa alaihissalam. Gak usah kerja, hidup terus di gereja, ngasih servis kepada masyarakat, ndak kawin, tahan nafsu, jangan cintai dunia. Dunia ini jelek. Dunia ini tempat hukuman, tempat jatuhnya nenek moyangmu dulu, Adam and Eve, karena gara-gara makan buah larangan. Ini bukan tempat orang beriman. Tempat orang beriman itu di surga. Katolik begitu. Orang barat kemudian ini rusak kayak begini nih. Muncul dua tokoh di barat. Satu namanya Martin Luther, nanti menjadi ajaran namanya Lutherian. Yang kedua namanya John Calvin, nanti jadi madhab juga kayak Syafi'i, Hambali begitu. Ya, kalau dalam Islam namanya Calvinism. John Calvin sama Martin Luther menarik pikirannya. Kata dia begini, karena itu dulu orang Katolik ini, kalau you mau masuk surga, prinsipnya adalah terlibatlah di dalam surga. Di dalam gereja. Awalnya orang Katolik percaya, there is no salvation outside the church. Nggak ada keselamatan di luar gereja. Nanti bahaya. Wong nggak taunya masjid, terus selamat. Kalau mau masuk surga, ya ke masjid lah. Mau sholat di masjid, nyumbang masjid, apa-apa ke masjid. Kalau orang nggak pernah kelihatan di masjid, ya neraka lah. Kira-kira kayak begitu dulu orang Katolik. Semua harus ke gereja, nyumbang gereja. Kalau you bolehlah kaya, tapi uangnya alirkan ke gereja dan segala macamnya. Jadi siapa yang tidak mau cawe-cawe ke gereja, ahli neraka dia.
Tidak ada keselamatan buat dia. Oke, Katolik berpikir, Protestan berpikir. Protestan menyatakan, oke, no. Tuhan itu kan omnipoten, maha tahu segala. Tuhan tahu siapa yang masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Kalau Tuhan sudah tahu siapa yang masuk surga dan masuk neraka, berarti di dunia ini sudah ada orang yang dipastikan Tuhan masuk surga nanti di akhirat. Bukan gereja yang menentukan, tapi Tuhan. Pertanyaannya, apa ukurannya orang yang dipilih oleh Tuhan untuk masuk surga di akhirat? Kata Calvin sama Luther, tidak mungkin orang yang dipilih Tuhan di akhirat itu dimasukkan surga, di dunia juga dia tidak disayangi oleh Tuhan. Kalau Tuhan sayang di akhirat, Tuhan pasti juga sayang di dunia. Persoalannya, apa cirinya Tuhan sayang di dunia? Hidupnya juga enak lah di dunia. Pasti dia enak hidupnya di dunia. Gimana caranya hidup enak di dunia? Ya kerjalah yang keras. Agar apa? Agar dapat duit. Kalau dapat harta yang banyak, berarti kamu tanda orang yang akan masuk surga. Maka orang Jerman sama orang Amerika dulu bekerja dengan giat sekali. Tapi hidupnya tetap zuhud. Tidak jor-joran seperti orang kaya Indonesia. Orang Jerman, kalau tidak percaya datang ke Jerman, terutama orang-orang tua. Dia banyak ngumpulin uang, terus kerja, tapi uangnya dibikin modal lagi, bikin lagi apa, bikin investasi lagi, invest lagi. Giat bekerja, hidupnya asketik, hidupnya sederhana. Kenapa? Karena dia takut kalau dia hidup foya-foya, uangnya habis, miskin lagi. Miskin alamat tanda orang masuk neraka. Karena itu saya harus maintain, saya tetap kaya. Agar saya tetap kaya, saya harus pinter-pinter muter duit. Saya tidak hidup konsumtif dan uang saya tidak taruh di bank. Kalau ditaruh di bank, lama-lama pelan-pelan uang saya juga akan habis, saya akan invest. Ada orang Jerman namanya Max Weber melihat kenapa bangsa barat menjadi bangsa modern, ekonominya kuat dan menjadi kapitalis. Karena teologi Protestan. Yang punya ide bahwa you harus bekerja kuat, keras, tapi hidup tetap asketis, dan terus uangnya ditanam sana. Kalau ekonomi gelinding terus, kapitalisme. Itu yang menarik. Tapi kemudian ujung dari kapitalisme itu adalah kalau you kaya, you cirinya orang ahli surga. Dan kalau Anda dengerin pastor-pastor Protestan, ngapunten, hanya sekedar untuk membandingkan, gitu polanya. Dunia ini baik, kontras dengan Katolik. Memang ini Tuhan memang menghendaki engkau menjadi orang yang kaya. Begitu polanya, berbeda 180 derajat teologinya. Nah sekarang mari kita pikirkan orang Islam. Kita ini kadang-kadang punya sikap yang sama. Tanpa sadar, kebudayaan kita tergiring. Tidak seperti orang Islam. Saya tanya, akankah Anda wahai Bapak Ibu menerima seorang menantu yang pekerjaannya, uangnya hasilnya cuma harian seperti Ali bin Abi Thalib? Lihat. Dulu masyarakat sahabatnya Rasulullah SAW, kehormatan tidak ditentukan oleh harta. Sama sekali, akramahu tidak ditentukan oleh itu, tapi nanti oleh amal soleh. Yang di belakangnya itu nanti kita lihat. Oke, nanti tidak selesai, saya dimarahin lagi, kita harus selesai surat Al-Fajr ya. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kata Allah SWT, maka kemuliaannya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh hartanya. Ini bahaya, mentalitas yang kayak begini. Wa amma idza mabtala, tapi apabila dia diuji oleh Allah dengan cara apa? Sekarang diuji dengan disedikitkan, faqadara alai, direstriksi. Sekarang disedikitkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dipastikan, dikasih kadar. Padahal Allah memsedikitkan rezeki itu sesuai dengan takdir yang memang diberikan kepada dia. Dia bilang apa kemudian? Robbi ahanan, Tuhan kau menghinakanku. Ini pertama, konsep pertama yang harus kita ketahui adalah konsep kemuliaan di dalam Islam. Tidak ada sangkut paitnya dengan harta. Harta itu persis seperti ilmu. Ya, harta itu modal. Dia bukan. Kalau orang sekolah itu bukan uang, bukan hasil ujian. Harta masih ujian, karena itu lihat, Anda itu sukses kapan sih? Setelah ujian, ya. Kapan ada haflah?
kapan ada graduation day atau kapan? Setelah ujian, ya. Setelah ujian, harta itu ujian. Bagaimana Anda merasa sukses? Iki masih ujian ini. Belum lulus dan tidak lulus belum. Nanti setelah dapat ujian itu mau ngapain? Bisa ngerjain atau enggak? Kalau setelah ujian baru dapat kesuksesan. Orang lupa sekarang, dapat ujian sudah dianggap sukses. Sama dengan ilmu juga ujian. Ada orang dengan ilmunya menjadi makin dekat dia sama Allah. Ada orang dengan ilmunya dia makin nyungsep dia. Ada orang dengan hartanya dia makin dekat kepada Allah. Ada orang yang dengan hartanya dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Orang dengan hartanya dekat sama Allah, Nabi Sulaiman. Orang dengan tanpa harta, sukses dia, Nabi Ayub. Nah, misalnya, orang dengan banyak hartanya, nyungsep Qarun, Firaun. Ya. Orang dengan sedikit hartanya, nyungsep banyak juga. Kadal faqru ayyakuna kufran. Ini yang harus kita perhatikan dalam-dalam agar kita tidak seperti gambaran karakter yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan, kalla balla tukrimunal yatim. Enggak seperti itu. Salah anggapanmu itu. Kalau ada kalla, itu berarti ada pernyataan sebelumnya yang mau ditentang. Kalla, no, not at all. Kalau dalam bahasa Inggris, no, not at all. Enggak belas. Salah kamu. Kalau kamu menyangka kemuliaan itu karena harta. Kalau kamu menyangka kehinaan itu karena sedikitnya harta. You absolutely wrong. Kalla, no, kata Al-Quranul Karim. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Balla tukrimunal yatim. Bukankah, kata dia, kata Al-Quranul Karim, la tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan orang yatim. Orang-orang yatim. Perhatikan kalimatnya ya. Kalimatnya bukan kamu merawat anak yatim. Kalimatnya bukan menghargai, bukan ngasih makan anak yatim, enggak. Hanya sekedar memberikan kehormatan kepada anak yatim. Dia tidak dilakuin. Perhatian kalimatnya. Tadi dia dapat apa? Fa'akramahu. Sekarang, hatta kamu memuliakan anak yatim saja enggak. Dan itu menarik kalau kita pikirkan ya. Mudahnya kita memuliakan orang yang kaya, susahnya kita memuliakan anak yatim. Kalau tidak mampu memuliakan anak yatim, apalagi nanti selanjutnya, ya, dan segala macamnya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan khairu bait, ya, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya tidak ada anak yatim. Rasulullah menyatakan ana wa kafitul yatim hakada. Saya sama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Dekatnya Rasulullah dengan anak yatim. Ya, dekatnya Rasulullah dengan anak yatim. Beri kehormatan kepada anak yatim. Itu contoh, itu kemuliaan. Sekarang digeser ya. Dari kebendaan, kemuliaan itu Allah geser. Kamu baru mulia kalau ada aktivitas yang baik, yang menunjukkan insaniyahmu, kemanusiaanmu. Seperti apa? Hormati anak yatim. Ya. Apalagi kalau kamu kaya, apa sih susahnya menghormati anak yatim? Berbagi dengan anak yatim dan segala macamnya. Kalla bal tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin. Dan kamu tidak mengencourage satu sama lain. Enggak saling mengencourage, saling dukung satu sama lain, saling ayolah tolonglah itu anak yatim, enggak, anak miskin enggak mau dia. Kenapa? Karena kalau dia mengencourage, ya, karena kalau dia mengajak orang satu sama lain untuk membantu orang miskin, semua telunjuk akan menghadap kepada dia. Kenapa? Karena dia yang paling kaya. Karena itu dia tidak mau. Allah ingin nunjukin orang ini amat sangat jiwanya rusak sudah. Karena dia posesif banget sama harta. Dan itu harus hati-hati ya. Semakin Anda posesif sama harta, dan Anda pasti tidak akan menghormati itu anak yatim, orang miskin, malas. Lalu akan dua yang ngeten. Ada orang miskin datang ke rumah, itulah, coba kena tanganku. Masya Allah ya, kalau kita pikirkan berbeda banget dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang harus kita pikirkan. Respect ya sama orang miskin, respect sama anak yatim.
Dimulai dari respect, habis itu makin naik sekarang. Kasih encouragement. Kalau you tidak bisa sama sekali, at least Al-Quran ini semuanya menggunakan ukuran yang paling kecil. Kamu tidak bisa ngasih makan anak yatim, kamu tidak bisa mengambil anak-anak yatim, oke, at least kasih respect sama anak yatim. Dulu orang Arab itu membuli anak yatim. Kenele, gelem tale. Oh, diusir lagi, sana kamu. Suruh ngambil makanan, tolong ambilin, dikasih, sana kamu. Tidak dikasih, dibuli anak yatim dulu. Karena dia tidak punya support. You tidak bisa melakukan itu kepada anak yang masih punya orang tuanya. Karena orang tuanya akan marah mendatangimu. Orang Arab dulu seringnya begitu. Dipanggil tapi untuk hanya sekedar dipakai untuk jok, pakai untuk bahan guyonan, dipekerjakan tanpa dikasih imbalan. Kenapa? Karena dia tahu, sopo sing kate nolong kamu. You tidak punya backup di belakang. Tidak punya support. Ya, nah, itu maknanya yatim awal-awal di dalam konteks orang Arab. Karena itu dulu maknanya orang yatim tidak saja orang yang tidak punya orang tua, tapi siapapun yang tidak punya backup secara sosial. Dia akan jadi mainan orang. Tapi kita tidak akan berani nyuruh anak yang maksudnya orang tua. Tidak berani kita, nanti ada apa-apa orang tuanya marah ke saya. Itu maksudnya. Please respect, dikasih yang paling kecil oleh Allah SWT. Lihat, wala tahaduna ala tu'amin miskin. Oke, kamu tidak mau ngeluarin hartamu untuk ngasih makan orang miskin. Oke, minimal ajaklah tetanggamu, ajaklah teman-temanmu. Aktiflah dalam kegiatan yang untuk ngajak fundraising untuk orang miskin. Itu maunya. Semuanya ini yang paling kecil. Kalau kamu tidak punya itu semuanya, you anggap kamu memiliki kemuliaan. Dari mana datangnya kemuliaan itu? Itu maksudnya saat ini. Wala tahaduna ala tu'amil miskin. Satu sisi tidak ada aktivitas amal solehnya sama sekali, ya nanti kita simpulkan di akhir ya. Watakun tidak saya baca sudah berbagai, saya sebenarnya mau ngekut beberapa tafsir tapi kelamaan nanti tidak habis. Watakuluna turatsa aklan lamma. Sekarang Allah nunjuin sikapnya sekarang. Hatinya orang ini di sisi yang lain. Satu sisi super pelit, yang satu sisi bagaimana dia sama harta. Kata Allah, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma, dan dia makan, maknanya mengambil, ya. At-turath ay al-mirath, ya, yakni harta warisan, atau gampangannya dalam bahasa yang lain adalah free money, yang kamu tidak usaha, dia senang begitu. Kesenangannya dia bagaimana ngambil manfaat dari orang lain. Dia ngambil uang dari orang lain. Ya, itu menarik. Sampai lihat tahu orang-orang kaya itu begitu caranya. Dia tidak ikut kerja gini, dok. Dia udah ini, kita sana yang kerja saya dapat itu. Memang begitu mentalitasnya. Seakan-akan Allah menggambarin, orang ini sudah kaya, tapi dia masih suka dengan uang yang dia sendiri tidak ada pekerjaan di dalamnya. Ya, beda ya, beda banget. Ya, itu hati-hati. Wa ta'kuluna turath. Dia ngambil harta warisan, sebagian menyatakan turath al-mirathul yatama. Harta warisnya anak yatim tadi diambil. Ya. Jadi makna asalnya adalah harta warisan, baik untuk dia, ya, atau harta warisan anak yatim kalau dirujukin pendapat yang itu, atau apa saja uang yang tanpa dia bekerja. Yang penting uang keluar terus. Dia senang itu. Kamu ini ya, mau kasih pekerjaan nanti uangnya ke saya. Dia yang kerja susah itu. Dianya enggak, nyantai. Dia senang dengan model pekerjaan yang kayak begitu. Dan itu wataknya ya. Wataknya. Dia tidak mau cawe-cawe. Tidak mau cawe-cawe. Orang digaji sama rendah sama dia. Ini persis kalau bahasa kerennya namanya watak kapitalis. Antara borjuis sama proletar. Yuk kerja 8 jam sama saya. Yuk saya gaji kamu satu hari 15.000, oke? Good, itu sudah. Kamu daripada itu enggak mati kamu. Ayo. Kerja apa enggak? Gitu polanya. Jadi sama seperti itu. Kan itu nanti ada orang di Jerman marah sama dia. Dia marah ngelihat aturan yang kayak gitu itu. Dan dia nyogok sama pemerintah. UMR mau dinaikkan, tidak bisa. Wong pemerintahnya sudah dikasih duit sama orang yang kaya. Sampai nojok naikkan ya UMR ya. Ini uangnya sudah sekepok. Tidak bisa dia, enggak, memang segitu. Sekarang harta mahal, sehingga tetap aja 15.000, katakanlah 15.000. Ada pemikir orang miskin, Yahudi, dulunya, jadi ateis kemudian. Dan dia marah dengan keadaan itu. Dia bilang persetan dengan Tuhan ini. Dan dia bilang ke gereja, gerejanya dikasih duit sama orang kaya tadi. Sampai stop ya, nanti uang-uang sekongkon sabar aja lah.
Kalau ada orang-orang berontak yang 15.000 ini satu hari, terus ke gereja, bagaimana apa yang kita lakuin sama yang pemilik pabrik ini, dia menggaji kita murah, kata dia, sudahlah, rezeki itu Allah yang membagi, qanaah, yang sabar. Orang ini marah, namanya karmak, nanti jadi bapaknya PKI itu, ya, komunisme. Kenapa? Karena dia marah, lihat situasi ini. Persetan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kata dia borjuis itu menghisap orang proletar. Dalam bahasa yang lain ini, wa ta'kuluna turath. Dia ngambil harta itu. Lihat caranya kata Al-Quran, aklal lamma. Dia mengambil seperti ngambil makanan, aklal lamma itu, lamma ay al-jam'u. Jadi kalau orang makan, jadi kalau kita ngumpul makanan begini, terus kumpulin, terus kita makan, namanya itu aklal lamma. Mana yang pertama? Atau begini, kalau kita makan ya, tangan kita begini, oh, ini jangan sampai diambil oleh yang lain. Nah itu namanya aklal lamma. Saking nopo niku, jangan sampai ada orang yang lain ngambil, dan saya pastikan ini milik saya. Oke? Okay? Nopo saking napa nih gambaran Al-Quran, grafis Allah menggambarkan itu. Saking nemen nih. Ini bukan zaman dahulu, hatta zaman sekarang. Ada orang yang satu pohon jatinya diambil, dimasukin dalam neraka. Oh, dalam penjara. Ya. Ada orang yang ngambil satu semangkanya, dilaporkan, dimasukin ke penjara. Sampai dengar berita-berita zaman dahulu, kapan bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu. Kan lucu-lucu lah iya. Kayu jatimu itu berapa? Cuman diambil oleh nenek-nenek, ngambil kayu jati satu, dilaporin ke penjara. Coba bayangin, ya Allah. Masya Allah zaman ini, itu yang dimaksud aklal lamma. Oh, sama ini punya saya ini. Masya Allah ya, bahaya. Harta itu bahaya. Kalau tidak hati-hati, dia bisa menenggelamanmu dan dia menjadi Tuhanmu. Itu yang bahaya. Aklal lamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, syadidan. Dia sangat mencintai hartanya itu. Tuhibbunal mala hubban, dengan kecintaan yang amat sangat. Nemen oleh cinta nih. Jadi Allah membukakan sisi hati dari orang ini. Lihat kata Al-Quran ya, jadi kenapa sih manusia itu kok kemudian kemuliaannya itu diukur dengan hartanya dan kehinaannya diukur dengan hartanya, padahal tidak begitu kata Allah. Kalau mau tahu konsep kemuliaan dalam Islam adalah, cirinya adalah you respect sama orang miskin bukan karena hartanya, you respect karena memang dia yang harus direspeki, karena dia memang butuh pertolonganmu misalnya ya. Dan lihat kata Al-Quran, you harus engage dalam kegiatan sosial. Bantulah orang. Kalau itu orang mulia karena itu, itulah kemuliaan yang sejati. Karena amal soleh. Maka kalau disederhanakan, kemuliaan dalam Islam adalah karena al-amal as-saleh. Bukan karena al-mal al-kathir. Kehinaan oleh orang adalah kalau dia tidak punya al-amal as-saleh. Bukan karena dia hanya punya al-mal al-qalil. Itu yang paling penting. Prinsipnya, jangan dibalik, karena harta cuman ujian. Ada orang soleh punya banyak harta, ada orang yang tidak soleh punya sedikit harta, sama, karena dia cuman ujian. Allah yang menentukan kadarnya, berapa orang ini dapat rizki, berapa orang ini dapat rizki, ya, semacam itu, ya, itu yang harus jadi pikiran kita. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Saya agak cepatkan biar selesai. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekarang kalau orang diingatin dengan ujian yang tadi itu, setelah diingatin, lihat, orang kafir itu wataknya demikian kata Al-Qur'anul Karim. Kalau kalian hanya melihat kehormatan seseorang karena harta, kayak begitu, nanti ujungnya kayak apa? Nanti kalau orangnya itu pasti ujungnya adalah fasad. Seperti kaum Iram, seperti Thamud, seperti Fir'aun. Kau masih belum sadar dengan itu semuanya, oke, kalla, kata Al-Quran. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Saat nanti bumi ini dihempaskan dengan hempasan yang sangat kuat. Dakka ini tuh kalau dua benda ini dijadikan yang sampai hancur begini. Ya, marratan ba'da marrah, dakkan dakka, hancurin sampai hancur nanti. Itu namanya Allah sekarang ngingatin, oke, kamu saya ingatin dengan
kisah-kisah zaman dahulu, tidak ingat saja. Tak jelasin penyakitmu ini, belum ingat saja, sekarang tak ingatin nasibmu ke depan. Lihat, dulu kita pernah bahas sumber dari hidayah itu ada 3 menurut Al-Quran. Di depan kita, di belakang kita, dan di atas kita. Ya, mim baini aidihim wa min khalfihim. Sama yang di atas. Kalau orang ditutup 3-tiganya, tidak dapat dia hidayah. Mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghsyainahum fahum. Seperti surat Yasin, ditutup semuanya pintu hidayah. Yang pertama, pintu hidayah itu yang ada di depan kita. Semuanya ini, lingkungan kita, apapun yang kita mikir, Masya Allah ya. Diingatin sama Allah, fa'amal insan, damabtalahu, diingatin anak yatim, itu semuanya adalah sumber hidayah buat kita. Yang kedua adalah masa yang lampau. Diingatin Thamud, diingatin Ad, diingatin semuanya itu. Kalau itu belum jadi sumber hidayah, udah habis. Sekarang diingatin yang masa yang akan datang oleh Allah SWT. Kata Allah SWT, saya cepat harus selesai. Idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nanti pada hari itu, yakni yaumul qiyamah, kalau dunia ini sudah dihancurkan, datang keputusan Rabbmu. Datang Rabbmu untuk memutuskan siapa yang baik, siapa yang buruk, siapa yang ahli neraka, siapa yang ahli surga. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat turun rows upon rows, ya, berpeleton-peleton, ya. Sebagian menyatakan nanti datang dalam 7 baris yang sangat besar untuk menunjukkan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam, dan jahannam kemudian didatangkan, ya. Semua orang akan melewatinya. Sebagian menghubungkan ayat ini dengan bahwa kita semuanya, wa inna minkum illa wariduha, kita semuanya akan melewati neraka itu, ya. Begitu nanti didatangkan neraka jahanam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Nanti semua orang, saat kita melihat neraka jahanam, semua orang sadar dengan kesadaran yang paling sempurna. Yatadzakkar, loh bener ya, kenapa dulu saya begini ya, kenapa? Kata Al-Quran, wa anna lahu dzikra. Dulu kita pernah bahas, kalau kaifa hanya bertanya, ya apa kabare? Bagaimana? Itu kaifa. Tapi kalau anna, kok iso koyo ngono iku lho, ya apa? Nah itu anna. Kata Al-Qur'an Karim, wa anna lahu dzikra. Kalau kesadaranmu baru muncul saat melihat neraka jahanam, lah terus gawe apa? Buat apa kesadaran yang kayak begitu itu? Itu kalau kita bertanya bagaimana, tapi karena kita ini tidak masuk di akal kita, karena kita ini shock, karena kita, ya apa iso ngono iku lho. Itu namanya anna. Quran menggambarkan wa anna lahu dzikra. Enggak ada gunanya lagi kalau kayak begitu itu. Ya, ingatan tidak ada gunanya. Yaqul, orang itu hanya bisa berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai celakanya diriku. Qaddamtu li hayati. Kenapa dulu aku tidak forward amal soleh buat kehidupanku ini? Kenapa hanya aku dulu hidupnya mikirnya hanya di dunia, kemuliaan di dunia. Saya tidak mikirin kemuliaan di akhirat. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada yang diazab oleh Allah sehebat azabnya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada yang diikat oleh Allah sehebat ikatannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian Allah mengambil sisi yang lain. Ini sempurna untuk pengingat kita, ya. Dikasih ingatan masa yang lalu, dikasih ingatan kekinian, dikasih ingatan masa yang akan datang, yaitu surga, dan sekarang dikasih komparasinya. Tapi kalau you tidak mengambil itu semuanya, sekarang kamu takut, seakan-akan setelah baca ayat ini mulai sadar, ya Allah benar ya, salah saya ya Allah. Saya akan berubah, ujungnya nanti Allah simpatin. Kita akan dipanggil mesra oleh Allah SWT. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kapan diucapkan? Ada 2 perbedaan di kalangan para ulama. Satu diucapkan saat orang meninggal dunia di dunia ini, yang kedua nanti di akhirat, saat kita dibangkitkan dari kubur. Ada riwayat hadisnya mursal hasan, kata Ibnu Katsir, tapi menarik, ya. Saat Ibnu Abbas meninggal dunia, itu ada sesuatu putih, ya, yang berwujud seperti Ibnu Abbas masuk ke dalam katilnya. Dan ketika Ibnu Abbas dimasukkan, ya, ke dalam kuburannya, kemudian terdengar suara al-hadif, ya, yang enggak ada orangnya, membacakan ayat ini. Ya ayyatuhan
nafsul mutmainnah. Siapa itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu kisah lagi di zamannya Umayyah, menarik ya, Bani Umayyah, yang menarik adalah tawanan umat Islam dikuasai oleh orang Romawi, kemudian orangnya semuanya dikumpulkan, diminta mereka berpindah agama, kemudian mereka menolak, satu persatu dibunuh. 3 orang itu merasa oke, saya pindahlah ke kafir, 1 orang dibunuh, dipenggal kepalanya, dilemparkan ke sungai, tapi kepala itu muncul lagi dan menatap 3 orang itu, dan kepala itu kemudian menyatakan, kata dia, Tuhan telah berkata kepadaku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah. Nanti kemudian Khalifah Al-Mansur datang membebaskan tawanan orang Islam itu, 3 orang ini kemudian bertaubat. Demikian ditulis oleh Ibnu Katsir untuk menyokong pendapat yang menyatakan kalimat ini diucapkan saat orang diambil sakaratul maut. Ya, sebagian yang lain menyatakan kapan, yaitu nafsul mutmainnah, nanti dari kubur. Ya. Jadi Allah mau mengatakan orang itu kalau nanti sadar, pribadi kita ini hanya ada 3. 1, pribadi yang menyuruh terus berbuat kejelekan, nggak bisa enggak, kalah kita, maunya berbuat jelek terus, namanya nafsul ammarah. Kadang-kadang kita mencerca diri kita, kenapa saya begini, kenapa saya begini, tapi belum kuat benar untuk melakukan amal baik. Kadang melakukan amal baik, jatuh lagi salah, namanya nafsul lawamah. Nafsul mutmainnah dia sudah ridho sekarang, dia sudah tumakninah, hatinya tenang, nafsunya sudah dikontrol oleh imannya, oleh hatinya. Allah memanggil untuk orang yang kayak gitu itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang yang mutmainnah, yang tumakninah, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, ya, radiyatan mardiyah, kamu ridho kepada dia dan kamu diridhoi oleh Allah SWT. Masya Allah ya. Dan itu puncak dari tujuan hidup. Allah sekarang ngasih tahu, tujuan hidupmu bukan punya harta yang baik. Tujuan hidup itu adalah bagaimana Allah please, kita please with Allah, dan Allah please with us. Kita senang dengan Allah, kita ridho dengan Allah, dan Allah ridho dengan kita. Itu yang menjadi tujuan hidup. Bagaimana hati kita ini ridho dengan Allah, ridho diatur dengan aturannya, ridho diatur dengan pembagian rizkinya, ridho diatur dengan kita diberikan orang tua, keluarga seperti ini, semuanya kita ridho di mana nanti Allah meletakkan kita, ridho dengan apapun saja, kita ridho dan nanti Allah ridho sama kita. Radiyatan mardiyah, ujungnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang itu nanti akan dipanggil oleh Allah SWT, udkhuli ibadi, masuklah kamu ke dalam kumpulan hamba-hambaku. Allah menyempurnakan kenikmatan di surga itu. Setelah kita dapat kenikmatan semuanya adalah kenikmatan berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan Rasulullah, berkumpul dengan sahabatnya, berkumpul dengan semua generasi-generasi yang saleh. Udkhulu, kata Al-Quranul Karim, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lihat kalimatnya, bukan wadkhulil jannah, tapi jannati. Surganya seakan-akan ini spesial. Ini punya saya. Seluruh kitab biasa saja, tapi kalau ada kitab Allah istimewa. Seluruh rumah biasa saja, tapi kalau rumah Allah istimewa. Jannah itu istimewa, tapi yang diberikan untuk orang mutmainnah jannati, kata Allah. My jannah. And enter, please enter my jannah. Wadkhuli jannati, wadkhuli jannati. Singkatnya kita simpulkan satu, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah SWT ada 3, ada imtihan, ada bala, dan ada ibtila. Ibtila adalah ujian yang paling berat. Rizki ini ujian dari Allah SWT. Kalau kita pikirkan, kenapa rizki itu menjadi ujian? Karena seringkali orang tidak sadar kalau dia sebenarnya sedang diuji oleh Allah. Diuji dengan harta yang banyak, diuji dengan kesohoran, diuji dengan ketenaran, dan segala macamnya. Tidak sadar kalau itu berupa ujian, dan banyak orang yang tidak sukses. Karena itu sadarlah dengan harta itu, karena harta hanyalah ujian. Kehormatan kita di mata Allah SWT sungguh tidak ada hubungannya dengan sedikit atau banyaknya harta. Kehormatan kita ditentukan oleh kebaikan amal soleh yang kita lakukan. Karena tujuan hidup itu cuma satu, diridhoi oleh Allah SWT. Karena itu titilah hidup ini untuk terus menerus mencari keridhoannya Allah SWT, agar kelak kemudian kita dipanggil dalam keadaan hati yang sudah tenang, ridho
tuma'ninah. Allah memanggil, memesrai kita untuk dikumpulkan bersama sahabat-sahabat kita semuanya orang-orang soleh, bersama hamba-hambanya Allah yang soleh, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina. Allahumma ja'al awladana wa talamidana wa jama'atana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli as-su'i wa ahli adh-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.